Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aska Adela dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan memaparkan tugas Sistem Informasi Manajemen, di mana tugasnya terdapat ada 3 tugas. Yang pertama, pengertian SOP atau Standard Operational Procedure menurut para ahli. Yang kedua, manfaat, fungsi, dan tujuan SOP. Dan yang terakhir, manfaat SOP dengan pengelolaan perusahaan menggunakan lambang-lambang flowchart. Oke, yang pertama yaitu pengertian SOP menurut para ahli. Menurut Aksami, Standard Operational Procedure atau SOP adalah dokumen yang berkaitan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyeleksi suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja paling efektif dan pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, menurut Arnani P. Standard Operational Procedure atau SOP adalah seangkatan instruksi kerja tertulis yang dilakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa saja. Yang ketiga yaitu menurut Annie Silence, bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Itu untuk nomor 1, pengertian SOP. Dan yang kedua, manfaat. Untuk manfaat Standard Operational Procedure atau SOP yaitu yang pertama, sebagian standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Oke, untuk manfaatnya. Untuk fungsi Standard Operational Procedure atau SOP yang pertama, melancarkan tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Untuk tujuan utama dari penyusunan SOP adalah untuk mempermudah setiap proses kerja dan minimalisir adanya kesalahan di dalam proses pengerjaan. SOP dibuat untuk menjadikan setiap pekerjaan bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Dan yang terakhir, yaitu membuat SOP dengan pengelolaan perusahaan menggunakan lambang-lambang flowchart.
Di sini saya membawa beberapa penggunaan pengelolaan perusahaan menggunakan flowchart. Kemudian saya akan jelaskan tentang flowchart. Tapi sebelum kita membuat flowchart, kita harus tahu dulu lambang-lambangnya. Untuk lambang flowchart yang pertama yaitu flow direction symbol atau tanda panah ya. Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Untuk simbol yang kedua yaitu terminator simbol. Terminator simbol untuk pemulaan atau start. Yang ketiga, konektor simbol. Simbol untuk keluar, masuk, atau penyambungan proses di dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat, konektor simbol. Simbol untuk keluar masuk atau pengembangan proses pada lembaran atau halaman yang berbeda. Yang kelima, processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol manual operasional. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kita langsung saja ke prakteknya ya. Di sini saya mengambil dari tugas tadi bagian flowchart, bagian packing di PT Sumberjaya. Untuk kegiatan yang pertama, operator packing menerima produk jadi dari pemotong kain, di mana untuk flowchartnya menggunakan simbol terminator, yang artinya simbol untuk pemula atau start. Yang kegiatan untuk yang kedua, operator melihat kertas orderan, mengecek kesesuaian dan kelengkapan produk. Jika mengalami keterlambatan pengiriman, maka dalam paket pengiriman ditambah produk ready stock. Untuk kegiatan yang kedua, menggunakan flowchart simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas ataupun output dicetak ke kertas. Jika produk mengalami keterlambatan, maka produk ditambah produk ready stock. Nah, ini ditambah ke samping ya untuk produk terlambat. Itu menggunakan simbol manual operasi. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Untuk keterlambatan, kemudian diproses lagi. Kalau yang sudah tepat dalam pengecekan, langsung masuk ke kegiatan ketiga yaitu penyetrikaan produk. Itu menggunakan simbol manual operasi sama ya. Kemudian kalau yang keterlambatan tadi sudah juga masuk ke penyetrikaan, setelah itu udah disetrika, masuk ke kegiatan ketiga, itu dibungkus dengan plastik wrap. Pembungkusan menggunakan simbol manual operasi. Untuk yang terakhir,
Orderan yang sudah siap dikemas, simpan di rak penyimpanan yaitu finish good untuk dikirim. Ini menggunakan simbol terminator, yaitu akhir kegiatan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.